Dan ini kan situs pemakamannya sendiri baru ditemukan sekitar berapa ratus tahun yang lalu, Bah ya? Nah, diketemukannya makam Syekh Kuro itu pada tahun 1859 Masehi atau tahun 1280 Hijriah pada akhir bulan Sa'ban atau akhir bulan Rewah. Jadi pada saat itu ada seseorang yang bernama Raden Sumarja diutus oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Syekh Kuro. Kemudian Raden Sumarja berangkat dari Cirebon menuju ke arah barat hingga pada malam Sabtu Kliwon sampailah ke sini. Pada malam itu di sini ada cahaya yang menggebur-gebur. Jadi Raden Sumarja tanda tanya, ada apa ini kan? Kemudian terdengar ada orang yang suara ngaji. Tambah penasaran lagi. Akhirnya Raden Sumarja mengucapkan salam, dan pada saat itu pula ada yang menjawab secara goib, Waalaikumsalam. Tambah penasaran lagi. Akhirnya Raden Sumarja melaksanakan tafakur kepada Allah, minta petunjuk pada Allah. Sebetulnya di sini tempat apa? Karena ini dulunya merupakan hutan belantara itu yang banyak binatang-binatang buas. Kemudian Raden Sumarja pada saat itu juga mendapat petunjuk bahwa di sini adalah makam Syekh Kuro. Keesokan harinya Raden Sumarja kembali ke Cirebon, laporan ke Kesultanan Cirebon. Dan pada saat itu pula Kesultanan Cirebon mengutus seorang tokoh agama yang bernama Mama Kiai Tolakoh atau Kiai Tolha untuk membuktikan kebenarannya. Datanglah Mama Kiai Tolakoh dari Cirebon atau Mama Kiai Tolha ke sini untuk menyatakan kebenarannya. Dan pada saat itu pula menurut Mama Kiai Tolakoh atau Mama Kiai Tolha betul bahwa disinilah makam Syekh Kuro. Sejak saat itu tempat ini diberi tanda dengan batu nisan, dan sejak saat itu pula tempat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah. Dari mana saja, Bah, peziarahnya, Bah, paling jauh? Ya khususnya itu ya yang datang atau yang jarah ke sini itu dari daerah Kerawang. Ya tapi yang lain juga seperti Bekasi, Jakarta, pokoknya daerah Jawa Barat tumplek. Bahkan udah tahu. Kalau malam Sabtu Kliwon itu dari luar Jawa juga banyak. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari NTB juga ada yang nyampe ke sini. Itu rutin tiap malam Sabtu Kliwon, sebulan sekali banyak yang datang. Iya, biasa menginap di sini, Bah ya? Ya, ada yang menginap, ada juga yang langsung pulang. Bahkan saya juga pernah menerima tamu dari Afrika. Dari Afrika? Itu tahu dari mana, Bah, orang Afrika? Ya orangnya sendiri bilang. Orangnya sendiri bilang gimana? Ngomongnya pakai bahasa Afrika, saya nggak ngerti ya. Dia ngomong ya, saya. Orang dari Abu Dhabi juga ada yang langsung datang ke sini. Dia ngomong bahasa Arab, saya ngomong bahasa Sunda. Jadi nggak nyambung. Nah, kata dia sendiri, jadi nggak bawa juru bicara, nggak ada pemandu. Langsung. Jadi memang Syekh Kuro ini masyhur kemana-mana ya, Bah ya. Terutama negara-negara Islam yang dekat lah seperti Malaysia, Brunei, banyak juga yang datang ke sini. Selama pandemi kemarin Corona, apakah aman, Bah? Apa dibatasi untuk para peziarah yang datang ke sini? Ya tergantung levelnya. Levelnya agak tinggi itu ditutup total. Oh, sempat juga, Bah? Sempat ada prokes juga ya, Bah ya? Kemudian ya setelah agak situasinya agak membaik ya diizinkan lagi untuk para peziarah. Kalau sekarang berarti udah normal kembali, Bah ya? Normal. Biasanya dari kalangan mana saja, Bah, yang ziarah ke sini? Mungkin bukan hanya orang biasa saja, mungkin dari pemerintahan atau dari public figure, ada juga yang ke sini, Bah? Ya dari mulai para petani, pedagang, pebisnis, karyawan gitu sampai para pejabat gitu, atau para pengusaha ya banyak yang datang ke sini. Banyak yang datang ke sini. Para pejabat juga kalau ada keinginan jarah ke sini. Biasa keinginannya apa tuh, Bah? Ya mau jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi presiden datang ke sini. Udah jadi lupa. Ya udah jadi lupa. Berarti rata-rata kalau musim caleg rame, Bah? Rame. Permintaannya macam-macam ya, mulai dari pengen rezeki, jabatan dan lain-lain ya, Bah ya. Intinya datang ke sini tuh pengen barokah. Nah, itu sih sebenarnya intinya, Bah ya. Nah, kalau menurut Abah sendiri adab yang baik untuk berziarah itu seperti apa sih, Bah? Kadang-kadang kan orang tidak memperhatikan ya, datang-datang aja gitu. Jadi begini gitu ya. Awalnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu melarang untuk nahetukum anjirotil kubur. Kami melarang kepada kalian untuk ziarah kubur.
Jadi melarang itu kepada orang-orang yang tidak tahu ilmunya jarah. Nah, itu dia. Dikhawatirkan minta ke kuburan, hukumnya musyrik. Hukumnya jadi musyrik. Tapi Nabi Muhammad pada saat beliau mau menikah dengan Ibu Siti Khadijah, Nabi Muhammad juga sempat jarah ke makam leluhurnya, yaitu ke makam Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Muhammad menganjurkan, Fajuruha, silakan kalian untuk jarah kubur. Menganjurkan itu kepada orang-orang yang sudah tahu ilmunya jarah. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, manjaro aliman pakana majaroni. Barang siapa yang jarah ke orang alim, orang yang berilmu, maka sama dengan jarah kepada kami. Kenapa dikatakan sama? Wali ini termasuk orang yang berilmu. Iya, betul. Jarah ke makam Nabi bakal dapat barokah. Jarah ke makam waliullah juga bakal dapat barokah. Barokah itu apa artinya? Kasiru werihi wadaimu manfaatihi. Bertambah kebaikannya, langgeng manfaatnya, bertambah amal ibadahnya, bertambah ilmu pengetahuannya, bertambah persaudaraannya, insya Allah bertambah rezekinya. Amin. Nah, itu. Apalagi ada keterangan innal mauta yurifuna bi jaurihim yaumal jum'ati wa yauman qablahu wa yauman badahu. Sesungguhnya para ahli kubur itu tahu kepada orang-orang yang jarah ke kuburannya pada hari Jumat, sehari sebelum hari Jumat, yaitu hari Kamis malam Jumat, dan sehari setelah hari Jumat. Jadi yang 3 hari itu ahli kubur itu tahu kalau kita jarah ke kuburannya. Itu kata Rasulullah. Makanya di sini ramenya hari Jumat malam Sabtu, karena mengacu kepada keterangan hadis Nabi tadi. Kemudian ya diketemukannya makam Syekh Kuro juga pada malam Sabtu, sehingga setiap malam Sabtu di sini rutin selalu diperingati dengan cara istighosah atau tawaksul akbar setiap jam 12 malam sampai jam 2. Iya, itu rutin seminggu sekali pasti ramai ya? Ramai setiap malam Sabtu dari mana-mana. Iya, dan kalau untuk Syekh Kuro sendiri, Bah, ada pusaka yang ditinggalin nggak? Kalau pusaka itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak misalnya ada seperti Al-Qur'annya yang beliau suka baca atau musyaf? Oh, tidak ada. Yang tidak ada ada itu kalau Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Bentong, pusaka-pusakanya itu berupa kitab seperahu, itu dikubur atau dimakamkan di Pulau Masikit di belakang. Oh, ada kalau Syekh Bentong ya? Makam kitab. Itu karena mungkin kesininya ada penjajah dari Belanda, jadi takut ya istilahnya diketemukan oleh orang-orang kafir, jadi kitab-kitab itu dikubur. Sekarang ada makamnya, makam kitab untuk menyembunyikan dari para penjajah ya. Ya, kadang-kadang penjajah juga suka menghilangkan jejak, membakar misalnya atau melakukan tindakan yang memang tidak diinginkan ya, Bah ya. Jadi akhirnya disembunyikan gitu ya, mau tidak mau. Tapi sekarang memang sudah ada, sudah diketemukan kembali ya, Bah ya? Udah, alhamdulillah. Tapi untuk Syekh Kuro sendiri memang tidak ada pusaka khusus macam tasbih atau apa gitu, nggak ada ya, Bah ya? Berebut kalau ada orang. Berebut ya. Nah, kemudian mungkin gini, Bah ya, ini kan termasuk cagar budaya yang memang diakui oleh pemerintah lah, Bah ya. Dan sangat ramai dikunjungi oleh para ziarawan tentunya. Kira-kira ada perhatian tersendiri nggak dari pemerintah setempat gitu, Bah? Ya, memang tempat ini merupakan situs itu ya, yang dilindungi oleh negara. Jadi ya setiap tahun ya ada saja perhatiannya dari pihak pemerintah, baik dari kabupaten maupun provinsi atau pusat, ya, terutama jalan gitu kan. Oh, dalam bentuk pembangunan jalan misalnya. Diistimewakan lah, dari dulu mah sejak zaman berlumpur, sekarang kan udah dicor semua. Kemudian bangunan ini juga ini dapat bantuan dari Pemda Karawang gitu ya, waktu tahun 2005. Terus itu aula juga bantuan dari gubernur. Banyak sih bantuan-bantuan dari pemerintah juga. Ini luasnya sekitar berapa hektar, Bah ya? Semuanya luas tanahnya itu 2 hektar. Sekitar 2 hektar. Sertifikatnya. Oke. Dan memang akses jalannya juga sudah memadai lah ya, Bah. Sudah orang nyaman lah untuk berkunjung ke sini gitu ya, Bah ya. Dan terakhir mungkin harapan dari Abah selaku dari juru kunci di sini, mewakili semua masyarakat yang juga tinggal di area sini ya, Bah ya. Untuk kedepannya pengen gimana sih, Bah, untuk tempat ini, Bah? Ya, istilahnya saya mah berharap sesuai dengan janji Bupati Karawang, Ibu Dr. Selika. Gitu. Waktu tanggal 26 Februari tahun 2020, beliau bilang bahwa Kampung Pulau Bata akan dijadikan kampung santri dengan anggaran 30 miliar.
Karena ada gangguan pandemi sampai sekarang belum dilaksanakan. Mudah-mudahan aja Iya. Ibu Dokter Hajah Selika tidak lupa dengan janjinya. Amin, mudah-mudahan ya Bah ya. Mungkin karena terbentur pandemi juga Ya, Bah ya. pandemi. Jadi akhirnya dananya dialokasikan untuk yang lain barangkali ya. Tapi udah ada planning ke arah sana lagi belum kira-kira? Pembicaraan ke arah sana lagi belum? Saya belum berani nanyain. Selain itu harapannya apa lagi Bah? Ya, kepada semua umat Islam gitu kan, umat khususnya kaum muslimin wal muslimat, ya tolonglah kita sama-sama pelihara tempat ini, karena secara langsung maupun tidak langsung tanpa adanya perjuangan Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, belum tentu kita itu masuk agama Islam. Betul. Jadi mari kita sama-sama pelihara tempat ini, Iya. supaya kita mendapat barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Abah terima kasih banyak ya sudah bincang-bincang dengan saya di Napak Tilas. Dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan acara Napak Tilas untuk episode kali ini. Dan saksikan lagi episode-episode lainnya di Napak Tilas tentunya. Hanya di Cipta TV, selalu di hati.